Ya, selamat pagi siswa kami. Salam sehat, selamat bertemu kembali di pembelajaran seni budaya. Hari ini tepatnya hari Selasa. Jadi setiap Selasa kita masuk di pembelajaran seni budaya. Minggu yang lalu kita sudah masuk di bab 3, yaitu bernyanyi secara solo atau tunggal. Terima kasih bagi yang sudah mengirimkan videonya. Yang belum, Bapak masih menunggu ya. Nah, di bab 4 ini adalah kita masuk lagu populer dalam sajian vokal group. Oke. Nah, adapun alur pembelajaran kita adalah dari lagu populer ini secara vokal group adalah konsep menyajikan lagu secara vokal group. Yang kedua adalah latihan mengembangkan ornamentasi lagu populer secara vokal group. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu yang pertama adalah menganalisis ciri-ciri vokal group. Yang kedua adalah mendeskripsikan tahapan aransemen vokal berdasarkan pembagian peran. Yang ketiga, menentukan lagu populer yang akan digubah. Yang keempat, melakukan aransemen atau mengembangkan ornamentasi lagu menjadi konsep vokal group. Kita masuki A. Sambil dilihat bukunya, dibuka bukunya. Konsep menyajikan lagu secara vokal group. Vokal group merupakan bentuk penyajian vokal yang lebih ekspresif dibandingkan paduan suara. Kenapa? Karena dalam menyajikan vokal group, kita akan lebih mementingkan aspek keselarasan nada yang enak didengar dan lebih ekspresif, bukan berupa partitur lengkap seperti aransemen lagu untuk kelompok paduan suara. Jadi penyajian lagu secara vokal group ini adalah banyak orang menggunakan tanpa ada partitur. Partitur ya, secara tertulis. Partitur itu maksudnya adalah tempat lagu itu dituliskan, yaitu misalnya berupa suara 1, 2, dan 3. Kalau misalnya kita lihat di partitur chord, ada itu suara 1, 2, 3, 4 atau SATB kalau campuran. Ya, kalau paduan suara campuran. Nah, di sini maksudnya adalah kenapa lebih ekspresif vokal group itu, karena ini adalah tidak secara tertulis. Jadi misalnya satu kelompok vokal group itu mereka langsung mengambil nada masing-masing, menyesuaikan keselarasan nada yang enak didengar. Selanjutnya adalah ciri-ciri vokal group. Vokal group terdiri dari beberapa penyanyi. Bisa terdiri dari 3 sampai 10 orang. Kenapa disebutkan 3 itu menjadi vokal group? Karena ini adalah berbicara grup. Kalau biasanya grup itu adalah lebih dari 1 boleh grup. Ya, makanya dimasukkan ke dalam vokal group 3 sampai 10 orang itu merupakan grup. Kemudian aransemen vokalnya bebas dan membawakan lagu sebuah vokal group lebih dapat ekspresinya. Menggunakan improvisasi. Vokal group dapat diiringi musik atau tidak diiringi musik, atau biasanya disebut dengan akapela. Jadi lagu yang dibawakan tanpa musik disebut dengan akapela. Ya. Kemudian kedua, aransemen vokal. Aransemen lagu ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari melodi utama atau pokok dari lagu yang telah dipilih dari partitur lagu. Yang B, mencari akord atau harmoni. Yang C, memecah suara. Nah, kalau misalnya kita lihat partitur lagu, nada yang paling atas yang menjadi melodi utama, dari situlah yang dikembangkan menjadi beberapa jenis suara. Ya. Dicari akordnya. Apa itu akord? Akord itu adalah paduan dari 3 nada atau lebih. Yang berikutnya adalah akord dalam tangga nada. Nah, akord dalam tangga nada itu adalah akord pertama atau tingkat 1 disebut dengan tonika. Kemudian akord tingkat 2 disebut namanya adalah supertonika. Akord tingkat 3 disebut namanya adalah
submedian. Akord tingkat 4 disebut namanya adalah subdominan. Akord tingkat 5 disebut namanya adalah dominan. Akord tingkat 6 disebut namanya submedian. Akord tingkat 7 disebut namanya adalah leading note. Itu mengenai akord. Kemudian latihan mengembangkan ornamentasi lagu populer secara vokal grup. Mengubah lagu populer secara vokal grup lebih kepada mengaransemen lagu populer menjadi lebih variatif. Yang pertama, menentukan lagu pop yang akan digubah atau diaransemen. Mari kita lihat di halaman 64. Ya, halaman 64. Oke. Di halaman 64 itu ada lagu Laskar Pelangi. Nah, mungkin kamu sudah tahu lagunya Laskar Pelangi. Ya. Yang kedua, mengaransemen melodi utama menjadi konsep vokal grup. Nah, yang ada di halaman 64 itulah yang merupakan melodi utama. Nah, dari not Laskar Pelangi atau lagu di melodi inilah yang digubah menjadi beberapa jenis suara sehingga menjadi vokal grup. Ya. Tahu lagunya kan? Mimpi adalah kunci. Nah, begitu kira-kira lagunya. Nah, jadi yang Bapak di sini coba nanti kamu nyanyikan dalam hati Laskar Pelangi, ya. Laskar Pelangi di halaman 64. Kemudian kita lihat berikutnya, ada beberapa lagu di situ yaitu Indonesia Jaya. Indonesia Jaya, hari-hari terus berlalu. Nah, nanti coba kamu nyanyikan dulu di rumah. Mana yang bisa kamu nyanyikan dari lagu yang ada di halaman 64 dan 65. Kamu coba-coba dulu. Dari lirik Indonesia Jaya itu dapat kita analisis berdasarkan bentuk lagunya, yaitu bait 1. Perhatikan di bukumu halaman 65. Bait 1 yaitu pola A. Kita sebut saja ini pola A, yaitu pola yang pertama. Yaitu hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti, 1000 rintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Nah, kemudian di bait kedua atau pola B, pada bagian ini sudah terjadi perubahan pola melodi dan pola irama lagu, jadi bisa ditentukan menjadi pola B. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Nah, jadi sudah ada di sini perubahan dari bait 1 ke bait 2. Di manakah letak perubahannya? Coba dengarkan ya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti, 1000 rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan. Nah, jadi perubahan melodi di bait 1 dengan bait 2 sudah berubah, sehingga tidak sama lagi bentuk melodinya. Kemudian di bait ketiga itu pola C, ini juga berubah. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, dan seterusnya. Jadi ini adalah merupakan 3 bagian lagu. Jadi kalau misalnya bagian A diulang atau ada syair lain tetapi melodinya sama, maka itu dibuat menjadi A1 atau A aksen, karena dia merupakan melodi pengulangan syairnya yang berbeda. Jadi di sini adalah sebuah lagu menjadi 3 bagian, bait 1, bait 2, bait 3. Nanti coba kamu rasakan, kamu nyanyikan di mana letak
perbedaan bait 1, bait 2, dan bait ketiga. Oke. Saya rasa demikian dulu pertemuan kita ya. Minggu depan masih kita masuk di bab 4 ini. Boleh diperjelas kembali, tetapi jangan lupa tetap kamu akan buat catatanmu ya, buat catatanmu. Nah, sekarang kita sudah masuk di bab 4. Bagi catatan kita sudah ada 4 bab. Ya. Mudah-mudahan nanti kita cepat-cepat bisa bertemu ya, bisa tatap muka biar lebih enak kita langsung mengajarnya. Oke, demikian pertemuan kita di pagi hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.